Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya di pembelajaran kita biologi ya. Kita masih lanjut ke materi hereditas ya. Kemarin saya belum selesai menjelaskan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Oh iya, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya. Baik, sebelum saya mulai, ini ada quotes yang biasa Ibu sampaikan sebelum mulai pembelajaran sebagai berikut. Ini dari Imam Syafi'i. Anakku, mohon disimak ya. Ilmu itu adalah bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Ya, oleh karena itu sekarang hal-hal yang tidak mendukung kalian belajar, silakan dijauhkan ya. Jadi senjata ilmu sekarang adalah mata, telinga, dan alat tulis kalian. Oke, siapkan alat tulisnya ya nak ya. Baik, masih ingat nggak waktu pertemuan kita pertama di materi ini? Ibu pernah menyampaikan ada kucing kaliko ya, kucing kaliko yang punya bulu 3 warna yang indah ya. Dan kita tidak menemukan kucing kaliko jantan. Kenapa? Ya, jadi sebagai berikut nih ceritanya. Kucing kaliko jantan sebenarnya adalah memiliki kelainan pada gennya. Gen warna pada kucing selalu berikatan dengan kromosom seks X. Nah, jika kucing jantan memiliki warna kaliko, berarti dan kita tahu bahwa warna kaliko ini terpaut pada kromosom seks X, berarti kucing ini yang jantan memiliki kromosom XXY. Ya, artinya dia mengalami kelainan ya pada jumlah kromosom seksnya. Dan ini disebabkan karena terjadinya gagal berpisah pada kromosom seksnya ya. Nah, kenapa jarang ditemukan atau tidak ditemukan yang jantan? Karena yang jantan ini pada umumnya dimakan pada saat lahir oleh induknya ya, karena dia induknya punya insting bahwa anak yang jantan ini dengan kaliko dia memiliki keterbatasan untuk mendukung kehidupannya ya, atau dia mengalami steril sehingga insting si induknya dia akan memakan si anak yang kaliko yang jantan ini. Sementara yang betina dengan kromosom XX normal ya. Baik, kemudian apa yang kita bisa bahas untuk yang kejadian sindrom Klinefelter ya. Klinefelter juga sama nak. Dia adalah sindrom yang dialami oleh individu berkelamin pria ya, tapi dia punya kromosom XXY. Dengan ciri-ciri dia adalah memiliki payudara seperti halnya wanita, tetapi dia steril ya, steril. Dia punya testis walaupun tidak berkembang dan ciri-ciri yang mengikutnya diantaranya adalah bentuk kaki dan tangan lebih panjang, lebih tidak normal daripada umumnya, kemudian pinggul seperti wanita, dan dia testisnya tidak mengalami dan tidak mengalami pertumbuhan yang normal ya. Tentu dia mengalami infertil ya, atau steril. Nah, ini adalah juga diakibatkan karena gagal berpisah atau non disjunction pada saat dia pembentukan gametnya. Dan seperti yang kita ketahui ini adalah akibat dari kromosom yang gametnya yang kita tahu ini berjenis XXY ya. Nah, itu yang akan kita bahas di materi kita hari ini ya. Adapun yang lain adalah seperti berikut nak, yaitu saya berikan contoh pada pautan ya. Jadi ada individu dengan mengalami pautan, yaitu di mana beberapa gen yang terletak pada kromosom yang sama saling berikat, saling berpaut, dan saat pembentukan gametnya dia
tidak bisa berpisah seperti normal. Kan kita tahu bahwa individu normal misalnya ada bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, maka gamet yang akan dibentuk adalah 2 pangkat N atau sebanyak 8 macam gamet ya normalnya. Lalu bagaimana kalau berikut Nina? Jadi bagaimana kita menghitung gamet bila diketahui misalnya ada individu dengan genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar, di mana gen A mengalami tautan dengan gen A dengan gen B besar, ya. Jadi dia artinya dia hanya memiliki satu pasang alel heterozigot. Karena apa? Karena A besar dan B besarnya berpautan. Jadi gametnya hanya 2 macam saja. Apa jawabannya? Coba kalau kata kalian mana jawabannya? Ya. Oke, betul. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Jawabannya yang E karena individu genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar, dia hanya punya gamet 2 saja, yaitu A besar B besar, C besar, dan A kecil, B kecil, C besar. Ya, ingat. Jadi si A tadi yang berpautan adalah gen A besar dengan gen B besar. Jadi dia nggak mau pisah. Ya. Selanjutnya adalah ini latihan soal dikerjakan sendiri ya, Naya di rumah ya. Nanti silakan buka soalnya ya, dan kamu kerjakan di rumah. Ya. Berikut adalah terjadi yang pautannya kedua, misalnya ini pada pautan diperlihatkan di lalat Drosophila ya, yang mengalami peristiwa tautan pada warna matanya ya, warna mata Drosophila melanogaster ya. Silakan dibuka bukunya ya untuk peristiwa tautan pada Drosophila melanogaster ini ya. Jadi ini pertama kali justru diperlihatkan pada organisme lalat buah ya. Nah, selanjutnya adalah pada berikut tautan contohnya ya di sini pada lalat buah tubuh normal sayap panjang dan tubuh ebony sayap vestigial disebutkan bahwa terjadi tautan pada B dan V, B besar dan V. Jadi kan di sini sebutkan warna tubuh normalnya adalah B besar, warna tubuh hitam ebony B kecil, warna sayap panjangnya V besar, sayap pendeknya adalah V kecil. Disebutkan di sini terjadi pautan pada kromosom B besar dan V besar. Dan ketika dibuat gamet, hanya ini aja gametnya, B besar, V besar, dan B kecil, V kecil, ya. Ya, ini nggak mau berpisah yang ininya. Lalu kalau terjadi fertilisasi, maka semua anaknya adalah tubuh normal, sayap panjang, ya, sayap panjang. Lalu apa yang terjadi kalau F1 ini disilangkan sesamanya? Maka yang akan didapatkan adalah, ingat ya tadi B besar dan V besar itu tidak bisa berpisah, sehingga ketika dia bersegregasi dan bergabung lagi dengan kromosom yang lain, hanya akan didapat seperti ini, 3 tubuh normal, sayap panjang, dan 1 tubuh ebony, sayap vestigial. Itu contoh daripada pautan yang terjadi pada lalat Drosophila. Ya. Kita lanjut untuk pautan dan pindah silang. Berikut adalah crossing over yang terjadi pada peristiwa pertukaran gen-gen antara kromatid yang bukan pasangannya, ya, tapi pada pasangan kromosom homolognya. Ya. Saya berikan lagi contoh yang lain. Ya. Ini adalah cara menghitung nilai pindah silang. Ya, ini juga ada cara menghitung nilai pindah silang
untuk kejadian pada lalat Drosophila tadi ya. Nah, ini nanti kamu dilihat lagi di bukunya ya untuk peristiwa menghitung pindah silang ini ya. Kita lanjutkan untuk determinasi seks. Determinasi seks juga salah satu daripada kelainan dari atau penyimpangan semu hukum Mendel. Bagaimana cara menentukan jenis kelamin ya pada individu ya. Saya berikan contohnya di sini. Mereka punya tipe determinasi untuk kelompok manusia dan mamalia adalah XX dan XY, kemudian X0 dan XX untuk ortoptera, ZW dan ZZ untuk unggas, N dan 2N untuk semut atau kelompok mereka yang mengalami parthenogenesis ya, di mana dihasilkan pekerja dengan ovum yang tidak dibuahi ya. Nah, determinasi seks ini terjadi karena sebagai berikut. Jadi, ini contohnya adalah penentuan jenis kelamin tipe XY dan XX pada manusia ya. Dimana kalau terjadi penyatuan kromosom dari laki-laki ya dengan gametnya 22 plus X dan 22 plus X dari 22 autosom ya plus X dari individu betinanya atau perempuannya akan didapatkanlah si jenis kelamin X 44 autosom plus XX berarti dia adalah betina atau perempuan. Kemudian kalau terjadi pada penyatuan gamet jantan yang 22 plus Y, 22 autosom plus Y dan 22 autosom plus X maka didapatkan 44 plus XY, 44 autosom plus XY berarti ini akan berjenis kelamin laki-laki perempuan ya. Perempuan, laki-laki ya. Nah, kemudian ini ada tipe jenis kelamin X0 pada belalang. Jadi kalau X0 itu berarti sebetulnya dia tidak memiliki, salah satunya tidak memiliki kromosom seks ya. Jadi dia hanya satu saja didapatkan dari yang jantan. Jadi X dan ini adalah 0 ya. Jadi nanti individunya ada kemungkinan 22 plus XX dan 22 plus X0. Ya, demikian seterusnya dengan yang lain. Nah, pautan seks terjadi juga pada individu ekspresi gen untuk warna mata pada hewan Drosophila juga ya. Kita tahu disebutkan bahwa mata merah terpaut pada kromosom seks X dan warna mata itu terpaut pada kromosom seks ya. Warna merah itu berarti dia punya genotip XM besar dan warna putih XM kecil. Jadi individu yang XM besar X saja berarti dia adalah warna matanya merah ya. Dan individu X dan XM besar dan Y berarti dia adalah jantan mata merah. Jadi jantan itu selalu hanya satu warna yang akan muncul kalaupun dia hanya satu yang terpaut pada kromosom seks X-nya saja ya. Jadi ini pada X M besar Y berarti dia adalah jantan mata merah. Dan kalau X M kecil Y berarti dia jantan warna putih. Kalau ini X M besar X0 berarti dia adalah merah ya karena dia dominan. Itu ada pada pautan seks atau sex linkage pada Drosophila melanogaster. Berikut adalah pautan seks pada warna kucing, warna rambut ya. Tadi adalah si calico belang 3 nih ya. Ekspresi gen diperlihatkan untuk yang hitam itu adalah XB besar. Itu pada jantan. XB besar Y ini betina ya. Kalau XB besar dan XB kecil berarti dia calico betina. Kenapa? Tadi ada yang X
B besar pada X B besar dan X B kecil pada plus Y ya, pada jantan karena tadi ya sudah disebutkan dari awal dia mengalami kematian atau dimakan oleh induknya. Untuk yang XB kecil dia adalah betina orange, XB kecil Y jantan orange ya. Itu juga pautan seks pada warna bulu pada kucing. Kita lanjut. Nah, siapakah yang tahu mana yang betina? Yang betina adalah yang ini betina dan ini betina ya, yang kaliko warna. Kita belum tahu apakah ini jantan, apakah yang betina ya. Lalu berikut ya, ada terjadi kejadian penyimpangan juga pada gen letal. Gen letal ini ada dua ya, ada gen letal dominan dan gen letal resesif. Ini adalah gen letal yang disebabkan oleh warna rambut tikus. Kita tahu di sini ada warna tikus akan kuning kalau ada genotip K besar dan warna tikus hitam bila dia genotipnya K kecil ya. Disilangkan antara tikus kuning K titik artinya dia heterozigot kuning dengan tikus hitam ya. K kecil ya. Di kuning dan hitam disilangkan, ketika didapatkan ada anaknya K besar kuning, K besar K kecil kuning juga. Ini K besar K kecil kuning juga dan K kecil adalah hitam ya. Jadi warna kuning ya, kuning dibawa oleh K besar. K besar di sini dia mengalami kematian karena memberikan warna albino. Ya, yang ini kuning adalah K-nya 1, kuning. Ini K besar titik kuning. Kalau K besar itu adalah albino. Jadi akan mengalami kematian yang albinonya, ini letal ya. Yang hidup hanya yang kuning saja ya ini. Lalu ini ada gen letal selanjutnya pada tubuh ayam redep ya atau creeper. C besar adalah creeper, C kecil adalah normal. Creeper adalah C besar titik, C kecil adalah normal. Jadi ketika didapatkan anak dari perkawinan antara creeper dengan creeper ya, akan terjadi kematian letal 1 karena dia mendapatkan C besar dua-duanya. C besar dua-duanya berarti dia letal, mati ya. Creeper itu adalah bentuk si kakinya tidak normal ya. Dan akan didapatkan anak creepernya 2 serta normal 1. Itu. Kita lanjut lagi untuk sifat yang lain. Gen letal juga terjadi pada tumbuhan, di mana ada tumbuhan albino dibawa oleh gen resesif ya. Diketahui di sini ada gen K besar akan membentuk klorofil, sementara gen K kecil tidak membentuk klorofil. Jadi kalau terjadi persilangan antara individu K besar K kecil ya, K besar K kecil akan didapatkan anaknya K besar, kemudian 2 K besar K kecil dan 1 K kecil. Artinya yang hidup hanya 3 saja, K besar dan K besar K kecil atau yang memiliki klorofil. Sementara yang tidak punya tidak terbentuk klorofil, dia mengalami albino dan akan mengakibatkan kematian. Ya. Nah, itu anak-anakku semuanya pada materi kita hari ini tentang hukum Mendel yang mengalami penyimpangan. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, tadi soal-soalnya dikerjakan. Dan tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.